Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Ya, kita belajar harus semangat supaya kita dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga selesai nanti. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga dengan berdoa Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu. Selanjutnya ibu akan mengabsen anak-anak ibu. Widya Astuti, Tuti, Wiki, Tita, Lispo. Ya, semua hadir. Alhamdulillah, semua hadir dalam hari ini, dalam pembelajaran hari ini. Tadi sebelum kita memulai pembelajaran, apakah ada yang sudah belajar terlebih dahulu? Belum ada. Seharusnya kita belajar terlebih dahulu materi apa yang akan kita pelajari supaya kita bisa tahu apa sih yang mau dipelajari hari ini. Jadi kalau kita tidak paham, kita bisa bertanya kepada guru. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita hari ini akan belajar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui gambar, anak-anak ibu dapat mengetahui hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Anak-anak ibu udah siap untuk belajar? Ya, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, ibu akan membagikan kelompok kepada anak-anak ibu. Yang sebelah kanan kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang sebelah kiri adalah kelompok 3. Bagaimana? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Ya, ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita. Materi kita adalah simbiosis. Simbiosis adalah semua jenis interaksi antar jarak panjang dan jarak pendek antar kedua organisme. Nah, simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Ibu nanti akan munculkan beberapa gambar. Anak-anak ibu perhatikan gambar yang akan ibu tampilkan nanti. Bella ibu akan menjelaskan 3 simbiosis tadi. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa sih bu? Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi 2 makhluk hidup ini tidak ada yang dirugikan. Semuanya diuntungkan. Contohnya adalah seperti lebah dan bunga. Lebah menyerap sari-sari di dalam bunga. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah ketergantungan antar 2 makhluk hidup. Yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Jadi yang satu tetap untung, yang satu juga tidak merasa dia dirugikan oleh makhluk hidup lainnya. Itu adalah simbiosis komensalisme. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya merasakan kerugian. Jadi yang mendapatkan manfaat hanya satu makhluk hidup saja, itu adalah yang disebut simbiosis parasitisme. Nah, dari penjelasan ibu tadi mengenai simbiosis, kemudian anak-anak ibu akan ibu berikan lembar kerja siswa. Anak-anak ibu mengikuti langkah-langkah yang ada di lembar kerja siswa. Baiklah, ibu akan membagikan lembar kerja siswanya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Diharapkan semua anak-anak ibu dapat mengerjakan bersama-sama. Nanti dalam pengerjaan ibu akan pantau. Baiklah, kepada anak-anak ibu dipersilakan untuk mengerjakan lembar kerja siswanya. Waktu kita nggak banyak karena bentar lagi istirahat. Jadi dibutuhkan kerjasama antar siswa ya. Kelompok yang selesai duluan akan ibu berikan nilai tambahan.
Kepada anak-anak ibu, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Waktu kita 5 menit lagi. Nanti setelah itu akan ada anak ibu yang akan ibu berikan tempat untuk presentasi, sedangkan yang lainnya nanti akan memahami apakah yang disebutkan teman kita itu benar. Jika tidak, anak ibu dipersilakan untuk memberikan jawaban sendiri-sendiri. Iya, kepada anak-anak ibu dipersilakan untuk memperhatikan gambar yang ada di layar dan yang ada di lembar kerja siswanya ya. Oke, kepada kelompok yang sudah selesai dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mari kita sama-sama membahasnya. Yang ada di LKPD, gambar pertama adalah gambar kerbau dan burung jala. Kira-kira apa sih simbiosisnya? Simbiosisnya adalah simbiosis mutualisme karena sama-sama diuntungkan. Utuh yang ada di dalam badan kerbau dimakan oleh burung jala sehingga kerbau tidak akan merasakan gatal lagi, sedangkan burung jala akan merasa kenyang karena memakan kutu yang ada di badan kerbau. Simbiosisnya adalah simbiosis mutualisme karena sama-sama diuntungkan. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, alangkah lebih baiknya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Ibu berharap semoga anak-anak dapat mengerti untuk hari ini dan selanjutnya. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.